Bacaan Injil Lukas 5:33-39, Jumat 2 September 2022. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sejenak Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai ke 39. Hal berpuasa. Inilah Injil suci menurut Lukas. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi, 5 anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, "Anggur yang tua itu baik." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, menemukan Tuhan dalam kesederhanaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, persoalannya bukan puasa atau tidak, melainkan apa alasan kita melakukannya. Orang Farisi mempertanyakan cara Yesus melatih para muridnya yang berbeda dengan tradisi. Murid Yohanes Pembaptis sama seperti murid kaum Farisi sering berpuasa dan sembahyang. Sementara murid-murid Yesus berbeda dan keluar dari tradisi itu. Saat itu, Lewi, seorang pemungut cukai yang sudah menjadi murid Yesus, sedang menjamu mereka makan. Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sementara mempelai itu bersama mereka?" Tentu saja, jawaban ini bersifat retoris. Orang Yahudi melakukan ritual puasa untuk memperingati hari pendamaian, untuk memperingati malapetaka dalam sejarah bangsa Yahudi, sebagai tanda berduka cita, pernyataan untuk pertobatan, disertai doa untuk memohon pertolongan Tuhan. Puasa juga menandakan bahwa seorang tidak puas dengan situasi yang ada dan mengharapkan Mesias agar segera datang membawa keselamatan. Tradisi Yahudi memang melarang orang berpuasa saat perjamuan kawin. Itu sebuah pantangan karena dianggap tidak menghormati mempelai. Kedatangan kerajaan Allah digambarkan seperti perjamuan kawin. Mesias mempelai sudah hadir. Lalu untuk apa berpuasa? Justru itu saatnya untuk merayakan kegembiraan. 3 perumpamaan yang mengikutinya memiliki pesan serupa. Yesus ingin mengajarkan bahwa berpuasa tanpa kejelasan alasan adalah sia-sia. Disiplin rohani, seperti doa, puasa, dan membaca Alkitab adalah sarana untuk melatih kepekaan kita dalam merasakan kehadiran Allah dalam pengalaman hidup sehari-hari. Dengan begitu, orang yang dekat dengannya tidak lagi risau dengan segala peraturan keagamaan. Sebaliknya, dia seharusnya menjadi semakin membumi. Kegembiraan akan memenuhinya karena dia bisa berjumpa dengan Tuhan lewat peristiwa sederhana, misalnya melihat senyum Tuhan dalam tawa anak kecil. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, karuniakanlah kami kegembiraan dalam merasakan kehadiran-Mu lewat hal-hal sederhana. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe
Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.